Halo Hewanians, perkenalkan saya Dr. Hewan Vigas, Dr. Mitra Hewanian. Kali ini saya akan memberikan tips pemeliharaan iguana untuk hewanian semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Secara umum, bagaimana sih perawatan iguana itu? Iguana merupakan salah satu reptil yang sering dipelihara akhir-akhir ini. Namun, perawatan iguana membutuhkan komitmen yang cukup serius loh. Karena pemeliharaannya yang perlu pemeliharaan secara intens, dan iguana itu bisa mudah mati jika pemeliharaannya kurang baik. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam memelihara iguana? Yang pertama, bagaimana sih syarat-syarat housing atau kandang untuk iguana? Kandang iguana lebih baik luas agar dia bisa bergerak bebas, karena pertumbuhan iguana yang cukup cepat sehingga tubuhnya bisa bertambah besar dalam waktu yang singkat. Kandang juga bisa diberi batang pohon agar iguana bisa bergerak lebih banyak dengan memanjat batang pohonnya. Lalu, kandang lebih bagus terkena sinar matahari karena iguana membutuhkan vitamin D untuk pertumbuhan tulangnya. Jadi, lebih baik kalau kandangnya sering terkena sinar matahari ya. Lalu, kandangnya bisa diberi hay atau rumput kering sebagai sarang mereka. Pembuatan sarang lebih baik dari bahan yang aman dikonsumsi. Jaga-jaga kalau tidak sengaja terkonsumsi. Lalu, jaga kelembapan di kandang iguana, karena kelembapan yang terlalu lembab bisa memicu jamur ataupun bakteri. Sementara, terlalu kering juga bisa melukai kulitnya. Lalu, jangan lupa air bersih harus selalu tersedia agar si iguana selalu terhidrasi dengan baik. Lalu yang kedua, apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan untuk iguana? Iguana merupakan hewan herbivora, sehingga pakan yang diberikan bisa berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Beberapa rekomendasi sayur dan buah yang bisa diberikan adalah yang pertama sawi, lalu kangkung, daun ketela, toge, bayam, buah pisang, buah pepaya, dan lain-lain. Hati-hati dalam pemberian sayur karena dapat menimbulkan gas yang akhirnya bisa menumpuk dalam pencernaan iguana kalian. Yang ketiga, apa saja sih suplemen-suplemen yang mungkin diperlukan untuk iguana? Nah, yang pertama, iguana kalian mungkin butuh kalsium karena iguana rentan sekali untuk mengidap penyakit pertulangan, sehingga pemberian kalsium tambahan bagus untuk kesehatan iguana kalian. Yang kedua, pemberian vitamin B1, B6, B12 bagus agar iguana terhindar dari penyakit syaraf yang sering terjadi pada iguana. Lalu yang ketiga, bisa diberikan vitamin D, karena vitamin D juga bagus untuk pertumbuhan tulangnya. Yang keempat, bisa diberikan vitamin E, karena iguana itu bisa berganti kulit, sehingga pemberian vitamin E itu bagus untuk pergantian kulit iguananya. Yang keempat adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu tentang penyakit apa sih yang paling sering muncul di iguana. Yang pertama, yaitu luka pada area mulut. Luka ini biasanya disebabkan oleh jamur atau bakteri akibat dari air minum atau makanan yang kurang bersih. Bisa juga dari sifat iguana yang suka menabrak-nabrakkan wajahnya ke kandangnya, sehingga bisa menyebabkan lecet pada area wajahnya. Dan jika dibiarkan, lukanya bisa menjadi sangat parah. Yang kedua, penyakit yang paling sering adalah penyakit tulang metabolik. Gejalanya berupa lesu, kakinya bengkak, dan dia akan sulit makan. Penyakit ini akibat dari kurangnya gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pemeliharaan, pemberian makanan, dan suplemen yang baik dapat menghindarkan iguana dari penyakit ini. Nah, yang ketiga adalah kelumpuhan kaki belakang. Penyebabnya paling sering karena kekurangan gizi. Nah, pemberian vitamin B1 bisa mengurangi resiko terkenanya penyakit ini karena B1 bagus untuk sistem syaraf. Yang keempat yaitu batu kandung kemih. Gejalanya berupa perut yang membesar dan tidak tampak urin di kandang. Hal ini biasanya disebabkan karena pakan dengan gizi yang tidak seimbang. Biasanya dipicu oleh pemberian pakan yang memiliki protein dan mineral yang berlebihan, sehingga ketika berlebihan akan dibuang lewat urin dan akan menggumpal dan menjadi batu kandung kemih. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang tips untuk cara merawat iguana. Sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih kepada Hewanians yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini. Kemudian, bila Hewanians sekalian memiliki pertanyaan lain
yang masih belum terjawab bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, dadah.